nggak semua jenis ikan terus habis itu dibatasi nggak dimakan ya, karena kasihan seperti tadi disampaikan Pak Moderator, di sana wilayah penghasil ikan yang luar biasa, kan sayang banget gitu loh. Jadi lebih baik yang harus dilakukan adalah mengenalkan sedikit demi sedikit, memilih gitu, dicobain satu persatu. Jadi yang bisa ibu lakukan itu sementara dilakukan elimination diet selama 1 minggu itu, kalau udah dewasa nggak perlu 2 minggu, 1 minggu itu di dietnya free dengan semua seafood itu. Terus habis itu nanti dicobakan satu persatu satu jenis makanan yang seafood itu, supaya kita tahu sebenarnya yang mana sih dari antara makanan yang seafood ini yang benar-benar menimbulkan alergi. Bukan semuanya gitu, karena mungkin nggak akan semuanya gitu, bisa mungkin spesifiknya karena mungkin waktu itu makan seafood yang olahan yang mix antara nasi goreng seafood atau udang, kerang dan sebagainya, jadi satu terusannya ada reaksinya. Tapi kita bisa mengenali sebenarnya, supaya dengan eliminasi dari itu satu persatu kira-kira sebenarnya ikan yang mana atau kerang atau udang atau manakah sebenarnya menyebabkan alergi itu. Nah kan kalau udah tahu kayak gini kan jadinya enak gitu, mungkin nggak harus menghindari semuanya, tetap bisa makan kepiting atau yang lainnya gitu kan, kasihan kalau semua harus dihindari. Dan nanti ketika melakukan percobaan ini, itu dosisnya sedikit sekali, jadi dosisnya yang direkomendasikan itu nggak lebih dari 10 gram dari bahan yang alergen itu, dan ketika mencoba sedia cetirizine, jadi supaya ketika terjadi peradangan itu minum antiinflamasinya terus tadi hilang gitu. Tapi setelah itu kan tahu, oh ini yang menyebabkan alergi gitu, itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya Bu Aiman itu jelas, kalau sudah dewasa itu munculnya, kalau setelah gede itu sebagian besar nggak hilang alergi. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Tony. Jadi untuk Ibu Umu masih ada peluang Ibu. Saya kasihan betul kalau misalnya di Sulawesi Tengah itu Pak Tony itu terkenal dengan ikan bakar. Ikannya masih menggelepar Pak Tony. Jadi kasihan saya. Saya jadi pengen banget ke sana ini, Pak. Suatu saat pasti, karena di sini ada Ibu Kaprodi kita. Mohon direspon ini dengan Pak Dekan ini. Kapan kita datangkan Pak Tony ini ke Palu ini? Kalau di Palu ikan masih menggelepar, Pak. Lain, kita udah lagi Pak Tony. Terima kasih banyak, Prof. Masih bisa lanjut ini Pak Tony? Oke, silakan. Pokoknya laris ini Pak Tony. Ini dari Fitriani Pak, saya bacakan. Saya Fitriani, angkatan 18, izin bertanya Pak. Tindakan apa yang harus kita lakukan apabila melihat seorang terkena serangan alergi? Apakah harus dilarikan ke rumah sakit? Atau apakah ada makanan yang bisa meringankan gejala alerginya? Dan makanan apa saja yang tidak dianjurkan dikonsumsi untuk penderita IBD yang tidak dirawat di rumah sakit? Demikian Pak pertanyaannya. Terima kasih Mbak Fitri ya. Ini pertanyaan yang penting sekali ya. Terutama kalau nanti suatu saat teman itu setelah lulus sekolahnya S1 gizi atau profesi gizi terus ingin kerja atau bekerja sebagai ahli gizi di sekolah atau di pondok pesantren misalnya atau institusi lain yang di situ ada anak-anak yang sekolah di situ dan disediakan makan di tempat itu. Ini reaksi alergi itu ketika tumbul itu nggak ada makanan yang bisa untuk melawan gitu. Jadi bukan kayak misalnya kayak mitos yang kalau misalnya nggak sengaja nelen racun terus minum air kelapa gitu terus bisa menetralisir, itu nggak bisa seperti itu. Misalnya mengkonsumsi bahan makanan yang alergen itu, maka yang paling segera harus dilakukan adalah membawa ke rumah sakit, teleponkan ambulans supaya segera datang untuk ditangani. Karena bisa aja ketika saat itu muncul reaksinya ringan, cuma ruam di sekitar muka, di sekitar wajah atau kulit, terus tapi nanti ketika semakin banyak fase peradangannya, fase inflamasinya, IgE-nya, histaminnya semakin banyak yang terekspresi, itu akhirnya yang menimbulkan penyempitan di saluran pernafasan, terus tiba-tiba jadi sesak nafas dan itu bisa fatal gitu. Nah, jadi lebih baik ketika ada reaksi alergi itu langsung segera untuk diteleponkan rumah sakit atau ambulans dibawa ke rumah sakit supaya segera ditangani. Walaupun ketika awal itu gejalanya ringan, jadi supaya nanti di sana bisa dikasih obat antihistamin. Atau kalau di situ ada obat antihistamin, sementara dikasih obat antihistamin dulu. Seperti cetirizine tadi misalnya. Atau kalau saya kurang di rumah sakit di sana ada apa enggak, tapi biasanya kalau di rumah sakit first aid-nya itu dilakukan diberikan suntikan epinefrin.
itu anafilaksisnya, profilaksisnya supaya dia langsung bisa segera, terutama yang gangguan pernapasan, yang menyakit saluran pernapasan itu kan dikasih suntikan itu supaya nanti dia berkurang gitu inflamasinya. Terus baru setelah itu kan diberikan obat antihistamin juga untuk menghindari peradangan lebih lanjut. Jadi kalau ketemu sekali lagi secepatnya untuk teleponkan ambulans bawa ke rumah sakit. Makanan atau minuman itu nggak ada yang akan meringankan itu gitu. Justru malah nggak membantu sama sekali. Jadi sebaiknya untuk segera diberikan penanganan dengan obat-obatan gitu. Karena nggak ada makanan yang langsung bisa meredakan reaksi inflamasi dalam tubuh kita. Terus kemudian yang terkait dengan pasien IBD itu, ini yang unik dari IBD itu karena sifatnya autoimun adalah dia pada orang tertentu itu dia spesifik jenis bahan makanan yang sangat riskan untuk mereka men-trigger reaksi sensitivitasnya mereka gitu. Jadi nggak spesifik pada setiap orang bahwa misalnya semua pasien IBD itu dia ketika makan daging atau makan susu terus semuanya akan mengalami gejala, itu nggak seperti itu. Cuma dari penelitian sudah dilakukan itu dari top 10-nya, maksudnya yang paling atas itu paling banyak itu adalah susu dan produk olahan susu, itu yang paling banyak men-trigger biasanya. Jadi kalau dia mengkonsumsi susu atau produk olahan susu itu umumnya gejalanya akan muncul dan kadang menjadi berat. Itu akhirnya makanya ketika di rumah sakit tadi akan dibatasi dan diberikan diet yang rendah sisa, yang rendah laktosa juga, yang rendah hasil olahan susu supaya dia nggak terpicu untuk muncul gejalanya seperti itu. Jadi nggak ada sebenarnya yang spesifik. Kadang ada yang saya pernah ketemu pasien yang dia setiap kali makan sayur, terutama kubis itu, setiap kali makan kubis dia gejala IBD-nya itu akan muncul parah sekali. Nah, tapi kalau makan sayur yang lain atau makanan lain itu nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi begitu makan kubis itu atau nggak sengaja misalnya masuk dalam capcay atau makanan yang lainnya, dia muncul gejalanya parah sekali. Jadi nggak spesifik sebenarnya jenis makanannya. Itu makanya penting bagi ahli gizi untuk menguasai skill menggunakan food frequency questionnaire dan diet history itu supaya bisa men-track kira-kira gejalanya itu muncul setiap kali mengkonsumsi bahan makanan apa gitu. Kalau misalnya munculnya taruhlah kayak tadi yang alergi kubis itu, yang sensitif terhadap kubis itu ternyata kalau di track itu dia makannya soto yang ada potongan kubis di dalamnya, capcay ada potongan kubis di dalamnya, terus kemudian makan sayur bobor itu ada potongan kubis di dalamnya. Dan ternyata maksudnya kalau kita melihat secara sepintas itu polanya random banget gitu loh, secara acak ini makanan apa ya kok semua sayur setiap kali makan itu dia ada gejalanya terus. Ternyata bukan semua sayurnya gitu loh. Kalau kita track itu ada bahan yang sama terus dari setiap bahan makanan sayur itu. Nah, ternyata setelah sama dicobain, oh ini kayaknya kubisnya gitu. Begitu dicoba ternyata benar. Setiap kali dia makanan kubis atau makan lalapan itu dia mengatakan bahwa saya diare setelah mengkonsumsi lalapan itu gitu. Jadi itu yang akhirnya kita temukan gitu. Jadi dengan menggunakan diet history dan frekuensi kuesioner nanti kita bisa melakukan tracking dengan mudah kira-kira makanan yang men-trigger reaksinya pada pasien IBD itu apa saja. Itu yang bisa kita lakukan. Karena nggak spesifik pada setiap orang gitu sih. Seperti itu kira-kira, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Tony. Jadi kata kuncinya ini merupakan sesuatu yang paling penting ya. Dari sekian ini juga tidak kalah pentingnya yaitu kita mengetahui standar operasional nantinya untuk penanganan pasien dengan alergi-alergi tertentu. Mungkin kalau Pak Tony nanti izin berbagi kalau punya file SOP mungkin untuk yang di UGM mungkin bisa dikirimkan ke kami Pak, biar bisa kami mungkin sebentar lagi kita akan melakukan magang ya, anak-anak kami itu akan magang di rumah sakit supaya bisa dibekali nanti. Ini permohonan Pak, siapa? Kalau dibutuhkan nanti saya kirimkan. Iya, nanti mohon nanti kami minta mungkin itu file ya bagaimana teknik penanganan berkaitan dengan penyakit-penyakit. Baik Pak Tony, ini masih ada yang ngirim, ini saya lihat dulu. Oh ini terima kasih dengan jawaban. Kemudian ini yang saya sempat hilang punya ini si Ariel Magtira sudah dijawab apa belum ya? Saya Ariel Magtira dari angkatan 2018 izin bertanya Pak, seperti apa bentuk stimulus yang diberikan kepada pasien dengan alergi spesifik di rumah sakit? Oh, sudah Pak. Ya. Mungkin kita tolong Pak Tony bisa dijawab pertanyaan Ariel ini. Tadi sudah Pak sepertinya yang ini. Oh sudah ya. Karena saya sempat hilang, saya punya tadi ini. Berarti kalau tidak ada lagi, selesai sudah Pak. Semua pertanyaan sudah terjawab dengan sempurna.
Yang jelas sesi yang dibawakan oleh Pak Tony itu sangat luar biasa. Sebelum saya serahkan kepada ke pembawa acara ya KMC, saya ingin pesan-pesan gizi dari Pak Tony untuk menutup dulu sesi ini sebelum saya serahkan berkaitan dengan bisa menjadi bekal kami nantinya pesan tersebut di dalam menekuni profesi gizi. Demikian Pak Tony, saya mohon izin minta nasihat atau apapun itu gitu. Oke. Baik Pak, mungkin pesan yang selalu saya sampaikan ya Pak, setiap kali diminta untuk membantu mengisi acara yang seperti ini, terutama yang berkaitan dengan acara akademik dengan profesi gizi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa semua dan Bapak Ibu dosen tentunya sangat berbangga dengan pilihan teman-teman untuk masuk ke profesi ini. Semoga bukan karena nggak bisa masuk ke profesi kedokteran atau profesi yang lainnya terus dijerumus nggak bisa pilih terus pindah ke sini. Tapi yang jelas pilihan teman-teman saya sampaikan adalah pilihan yang tepat karena kalau teman-teman mau tahu itu di luar negeri itu di Flinders University waktu saya S2 dulu itu untuk masuk ke program studi S1 gizi itu kompetisinya dibandingkan kedokteran itu jauh lebih berat. Untuk masuk ke S1 kedokteran itu IPK-nya untuk SMA lulus UAN itu minimal nilainya 91. Kalau yang masuk ke jurusan gizi itu 97. Karena sangat-sangat kompetitif untuk masuknya dan juga di sana diatur selalu jumlahnya setiap dietitian itu setiap tahun lulus jumlahnya terkontrol sekian banyak dan menjadi profesi yang cukup prestisius dengan nilai gaji yang cukup signifikan sekali gitu di antara profesi kesehatan yang lain. Tapi di luar masalah penghargaan materi itu yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau setiap orang ditanya itu sakit apapun mau minum obat seumur hidup pasti jawabannya enggak. Tapi kalau dibalik mau nggak makan seumur hidup itu jawabannya juga pasti nggak mau. Jadi justru apa yang kita pelajari, yang kita kuasai dalam bidang ilmu ini itu adalah suatu cara, suatu teknik untuk menolong orang untuk hidup sehat dan berkualitas sepanjang hidupnya. Jadi sesuatu yang akan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya akan membuat hidup mereka menjadi jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih sehat gitu. Karena buat apa kaya misalnya kalau kaya sekaya seperti Crazy Rich Surabaya atau seperti Raffi Ahmad itu tapi sakit-sakitan nggak bisa menikmati duitnya kan percuma juga gitu. Dan makanya dengan mengatur gizi dan makanan yang sehat itu menguasai profesi ini itu teman-teman memegang kunci masa depan. Profesi kita nggak akan pernah hilang sampai kapanpun karena nggak akan ada pernah berhenti orang makan. Dan justru kita akan bisa mengajarkan orang bagaimana memilih makanan yang sehat, yang tepat, bisa menunjang kualitas gaya hidup. Jadi tetap semangat menjadi calon-calon gizi masa depan. Semoga proses belajarnya lancar semua dan suatu saat kalau misalnya kita bisa bertemu akan sangat-sangat menyenangkan dan ya, kehormatan besar bagi saya bisa hari ini gabung dengan teman-teman semua dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bisa berdiskusi. Sekali lagi kepada semuanya terima kasih Prof. Nurdin, Pak Tangkas dan Bapak Ibu dosen lainnya. Terima kasih banyak closing statement pesan yang sangat luar biasa untuk anak-anakku para mahasiswa gizi FKM Unpad. Jadi tidak perlu tuan kata kunci satu, belajar dengan tekun, belajar dengan baik itu kata kunci dari Pak Tony tadi dalam bentuk online. Tapi jangan pernah mengurangi sedetik pun semangat untuk belajar. Jadi tidak ada yang berubah, mau online mau offline. Tapi tetap semangat belajar supaya apa yang didambakan seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Bapak Dr. Tony itu bisa dicamkan dengan baik untuk Anda menjadi ahli gizi di masa yang mendatang. Terima kasih banyak. Matur suwun Pak Tony sudah berkenan berbagi ilmu. Merasa berkah dan anugerah bagi program studi gizi yang bisa mendatangkan beliau selaku pakar gizi yang berada di tengah-tengah program studi gizi FKM Unpad pada pagi hari ini. Waktunya cukup panjang dan ilmunya juga sudah banyak, mulai dari mekanisme adaptasi tubuh dalam merespon setiap bentuk materi yang masuk ke dalam tubuh, bagaimana alergi itu terjadi, bagaimana mengantisipasi makanan apa yang dihindari, sampai bahkan tadi itu kepada
intoleran laktosa, bahkan sampai celiac disease. Ya. Ini juga celiac disease ini seperti tadi ada yang sudah sindrom, bahkan Pak Tony tidak mau makan apa-apa karena takut celiac disease. Padahal tadi sudah terbongkar habis dengan oleh Pak Tony, tidak harus demikian gitu ya. Jadi ini menjadi materi-materi yang penting sekali untuk kita kaji. Tentunya apa yang dipaparkan oleh Pak Tony itu masih harus diperkuat lagi dengan kemampuan kita belajar lebih banyak, dengan mengkaji berbagai macam jurnal dan lain sebagainya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Dr. Tony Arjuna yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Terima kasih Pak Dekan, Ibu Ketua Prodi sudah memberikan saya kesempatan sebagai moderator pengganti karena mati lampu dari Ibu Nurul. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Matur suwun Pak Tony. Amin, Pak. Ya baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari narasumber yang oleh moderator kita kepada Bapak dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Andes Made Tangkas MKes. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan diserahkan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Mohon maaf Bapak untuk penyerahan sertifikatnya kembali kami ulangi karena tadi ada kesalahan teknis. Ya kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menyerahkan penghargaan ini, izinkan saya sebagai pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Tadulako menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Tony Arjuna PhD atas materi yang luar biasa pada ini dan juga pesan-pesan yang sangat menginspirasi anak kami bahwa mari kita mencintai apa yang menjadi pilihan kita. Tentunya pilihan Anda dengan memilih prodi atau bidang keahlian gizi. Saya kira ini syarat dengan makna bahwa mari kita mencintai, mengetahui bagaimana batas-batas ilmu yang kita cintai. Itu saya kira pesannya yang sangat besar. Baik, sebagai bentuk penghargaan dari Prodi Gizi, saya menyampaikan penghargaan ini dalam bentuk sertifikat. Mohon diterima dengan senang hati Pak Tony. Terima kasih banyak Prof. Ya, terima kasih. Jadi mohon juga titip salam kepada Pak Dr. Toto dan Ya Prof. ya Ibu Dr. Suciawati. Ya. Suciawati. Beliau adalah teman asesor kami. Oh iya, asesor Lampetekes ya Prof. Ya saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih